Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat ya teman-teman. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan Bunda di pembelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya teman-teman. Mari kita membaca basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu kemarin ya teman-teman, yaitu pembelajaran 6, mengidolakan Nabi dan Rasulnya. Di pembahasan kali ini, Bunda akan membahas tentang kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Sebelumnya, teman-teman, adakah yang sudah pernah mendengar tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam? Nah, sekarang di pembahasan kali ini kita akan menceritakan kembali kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa lahir di Mesir pada masa pemerintahan Raja Fir'aun atau dikenal dengan Ramses III. Ibunya Nabi Musa, ada yang tahu siapa namanya? Ya, betul sekali. Ibu Nabi Musa bernama Yukabad dan ayahnya bernama Imran bin Yasir. Pada masa kelahirannya berlaku peraturan bahwa setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Hal ini atas saran ahli nujum, raja yang mengatakan bahwa akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menjatuhkan kekuasaan Fir'aun. Ketika Musa lahir, ayah dan ibunya kebingungan. Mereka sangat sayang kepada Musa, tetapi takut jika ketahuan bayinya laki-laki pasti akan dibunuh. Kemudian Yukabad, ibu Nabi Musa, menerima ilham dari Allah agar menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Nabi Musa diletakkan di dalam peti yang tahan air oleh ibunya. Musa kecil pun dihanyutkan ke sungai. Yukabad menyuruh kakak Musa untuk mengikuti kemanapun peti itu hanyut. Ternyata teman-teman, peti itu ditemukan oleh istri Fir'aun. Siapakah istri Fir'aun? Istri Fir'aun bernama Asiyah. Ketika istri Fir'aun mengetahui di dalam peti tersebut ada bayi laki-laki yang lucu, Asiyah istri Fir'aun senangnya bukan main. Dia pun langsung membawanya ke istana untuk dijadikan anak angkatnya. Pada awalnya, Fir'aun tidak setuju dengan niat istrinya untuk mengangkat Musa sebagai anaknya. Dia tetap ingin membunuhnya. Akan tetapi, berkat bujukan istrinya, akhirnya Fir'aun setuju untuk mengangkat Musa sebagai anaknya. Kemudian dicarilah perempuan yang bersedia untuk menyusui Musa. Akan tetapi dari semua perempuan yang datang ke istana, tidak ada yang cocok menyusui Musa. Musa selalu menolak dan menangis. Akhirnya datanglah seorang perempuan yang ternyata adalah Yukabad, ibu Musa sendiri. Yukabad berpura-pura tidak mengenal Musa, sehingga Fir'aun dan istrinya tidak curiga. Akhirnya Musa pun mau menyusui kepada Yukabad karena dia adalah ibunya sendiri. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Nabi Musa terjaga dari kemusyrikan di istana Fir'aun. Tinggal di istana beserta raja dan permaisurinya membuat Musa tumbuh menjadi pemuda yang cerdas dan pemberani. Dia memiliki banyak ilmu pengetahuan dan telah tampak tanda-tanda kenabian padanya. Ketika Nabi Musa berjalan keluar istana, Nabi Musa melihat ada dua orang yang sedang berkelahi, yaitu seorang dari suku Kibdi dan seorang dari Bani Israel.
Musa berusaha melerai pertengkaran itu, tetapi orang Kipti tidak mau dan marah kepada Musa. Musa pun marah dan memukulnya. Sekali pukul, orang itu pun mati atau meninggal. Kabar kematian orang Kipti oleh Musa sampai ke telinga Firaun. Firaun marah karena yang terbunuh adalah dari suku Firaun. Dia pun memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Musa dan menghukumnya. Musa pun takut, dia melarikan diri ke Madian. Sesampai di Madian, Musa diterima oleh keluarga Nabi Syuaib. Dia mendapat tugas untuk mengembala ternaknya. Kemudian Musa ingin kembali ke Mesir, dan dalam perjalanannya Musa dan istrinya tersesat. Dalam kegelapan malam, Musa melihat sebuah cahaya dari atas bukit. Musa pun berniat menghampiri cahaya itu dan mengambilnya untuk penerangan di perjalanan. Setelah dekat dengan cahaya, tiba-tiba terdengar suara, "Wahai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tua. Aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang akan kuwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku." Itulah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Dia telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dia juga dibekali mukjizat sebagai bekal untuk berdakwah kepada Firaun. Mukjizat itu berupa tongkat yang dapat berubah menjadi ular besar dan tongkat yang bisa membelah lautan. Nabi Musa pun termasuk ke dalam kelompok nabi dan rasul yang mendapat julukan Ulul Azmi. Beliau memiliki banyak sifat terpuji yang harus kita teladani. Di antara sifat-sifat terpuji tersebut yaitu yang pertama, berani menegakkan kebenaran. Yang kedua, tegas dalam bertindak. Itulah kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam, teman-teman. Semoga teman-teman dapat menerapkan sifat-sifat Nabi dan Rasul dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke tugas ya teman-teman. Tugasnya teman-teman mengerjakan halaman 69. Selamat mengerjakan. Bunda tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.